Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah, Bu Rini ceria sekali hari ini. Alhamdulillah. Bu Is juga kelihatan ceria. Bu Is gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya lupa sama Bu Is. Iya. Saya lu pengen cerita banyak sama Bu Is. Boleh Ya, tak? ya boleh. Bu Is ada waktu kah? Masih dong. Bu Is nggak sedang mengajar ini. Ya, saya kosongkan. Alhamdulillah. Iya. Iya. Bu Rini, kita punya waktu 15 menit ke depan ya. Nah, kira-kira apa ya tujuan dari pembicaraan kita, Bu Rini? Oke, begini Bu Is. Saya itu kan punya masalah ya dalam hal pembelajaran matematika saya begitu loh. Nah, saya di sini tuh pengen cerita sama Bu Is dengan harapan nanti saya itu bisa menyelesaikan atau mendapatkan solusi lah dari permasalahan yang saya hadapi. Gitu. Kira-kira masalah itu seperti apa, Ibu? Gini, di kelas saya itu Bu Is, saat pembelajaran matematika itu ada anak saya yang ini ketika pembelajaran itu saatnya diskusi, dia itu tidak mau ikut terlibat aktif di dalam kelompoknya. Dia itu melakukan asik dengan dirinya sendiri, mainan, terus kemudian gambar. Kalau misalnya gambar sudah selesai, terus kemudian dia nulis di bukunya begitu. Jadi dia tidak ikut aktif di dalam pembelajaran atau diskusi kelompoknya. Padahal mestinya dia itu berdiskusi dengan kelompoknya, karena nanti dari hasil diskusi itu dia harus presentasi bersama kelompoknya begitu. Mungkin kalau bisa saya simpulkan, mungkin apakah Bu Rini menginginkan bahwa anak tersebut ikut aktif dalam pembelajaran? Iya, betul Bu. Saya itu mengharapkan anak ini itu bisa ikut aktif dalam diskusi kelompok, terus kemudian ya sama seperti anak-anak yang lain memiliki motivasi yang luar biasa saat pembelajaran. Ketika kegiatan kelompok dia ikut aktif, sehingga nanti dia itu bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya dengan baik. Sejauh ini kira-kira rencana Ibu ini apa ya? Rencana saya Bu Is, ya nanti selesai pembelajaran itu kan ini sudah berlalu ya. Harapan saya itu nanti saya akan memanggil anak ini Bu Is secara pribadi. Saya akan melakukan perbincangan pribadi, pendekatan secara pribadi lah kepada anak ini begitu. Mau saya tanya apa yang menyebabkan dia itu kok asik dengan dirinya sendiri, kok tidak mau aktif dengan gabung dengan teman-temannya itu nanti yang saya lakukan, sehingga dari situ kan saya bisa mengetahui apa sih penyebab dari anak ini kayak begini begitu, sehingga nanti dia bisa punya motivasi belajar yang sama dengan teman-temannya, biar bisa diskusi dengan baik dan bisa mempresentasikan hasil diskusinya, sehingga ya tujuan pembelajarannya ya dia bisa memperoleh dengan hasil optimal begitu. Iya, mungkin selain untuk mengajak diskusi dari si anak itu, mungkin ada hal yang lain yang bisa dilakukan. Hal lain yang saya lakukan itu, saya mungkin akan melibatkan beberapa teman kelompoknya ya Bu ya, yang teman kelompoknya ini saya akan melibatkan beberapa anak begitu ya, untuk bisa mengajak anak ini untuk bisa ikut terlibat aktif di dalam diskusi kelompok begitu. Intinya anak ini perlu dilibatkan di dalam kelompoknya, jangan disendirikan, jangan intinya jangan dibiarkanlah dengan aktivitas menggambarnya, kemudian aktif menulisnya gitu. Jadi teman-temannya perlu untuk berempati untuk bisa mengajak anak ini untuk bisa ikut terlibat aktif di dalam proses diskusi begitu. Oke.
kira-kira dari rencana ini tadi seperti apa? Mungkin waktunya, mungkin situasinya bisa dilakukan kapan ya? Saya akan melakukan ini dalam waktu dekat, ya dalam pekan ini Bu Tis. Maksud saya, tapi saya melakukannya di luar pembelajaran ya, di luar pembelajaran. Nanti saya akan panggil anak ini, terus kemudian begitu juga dengan teman-temannya yang dalam satu kelompok itu. Ketika saya meminta bantuan mereka, ya saya akan memberitahu mereka terlebih dahulu. Jadi bukan di saat pembelajaran, sehingga pada saat pembelajaran itu perjalanan pembelajaran itu bisa berjalan dengan mulus sesuai dengan yang kami harapkan begitu, sehingga dia punya motivasi lah begitu setelah kami melakukan pendekatan secara pribadi, begitu juga dengan teman-temannya. Nah, untuk keberhasilan dari materi dari Ibu sendiri ini yang Ibu inginkan, apakah memang anak itu harus mempresentasikan dengan melalui suara, Ibu? Iya Bu, karena memang pembelajaran yang saya lakukan waktu itu kan ada pembagian tugas kelompok ya. Nah, dari hasil diskusi kelompok itu semuanya harus presentasi di depan begitu. Karena memang tiap anak kan memang harus memiliki nilai masing-masing ya untuk presentasinya begitu. Mungkin juga bentuk presentasinya bisa dilakukan dengan hal yang lain, Bu. Mungkin bukan dengan suara, mungkin bisa nggak ya? Bisa saja Bu, cuma dari skenario yang saya buat itu kan anak-anak ini kan memecahkan suatu masalah begitu nggih. Nah, pemecahan suatu masalah itu nanti dari masalah yang ada mereka akan mempresentasikan. Nah, ketika mempresentasikan ini misalnya ada yang bagian membuka, kemudian ada yang bagian menjelaskan kan begitu. Jadi semuanya harus bersuara karena memang dari skenario yang saya buat itu presentasinya memang by lisan begitu. Oke, terus ini untuk menindaklanjuti ini tadi ya Bu ya. Nah, kira-kira nanti goalnya itu seperti apa? Goalnya itu setelah pembelajaran kan otomatis ada alat ukur ya, semacam kayak tes untuk bisa mengukur pemahaman siswa ya. Harapannya ya setelah melakukan diskusi itu, kemudian ketika anak-anak mengerjakan pemahaman begitu ya mereka bisa mendapatkan hasil di atas KKM, di atas 80, dan itu untuk mengukur ketuntasan dari tujuan pembelajaran yang saya harapkan gitu. Ini untuk memaksimalkan ini untuk anak ini tadi, mungkin selain dari diskusi, mungkin selain dari teman-temannya untuk mengajak dia untuk berbicara, mungkin ada treatment lain Bu? Treatment lain yang mau saya lakukan jika memang nanti tujuan pembelajaran ini tidak tercapai ya, dengan tadi pendekatan yang saya lakukan gitu ya, saya akan memberikan tambahan pelajaran sepertinya Bu untuk anak khusus ini. Mungkin saya beri tambahan PR begitu, tapi di luar jamnya pembelajaran nih. Saya kasih PR khusus lah untuk bisa saya jelaskan secara pribadi, kemudian saya beri PR khusus bagi anak ini sehingga untuk bisa mengawal pemahaman dia, untuk bisa mengatur pemahaman dia sehingga nanti dia bisa mengikuti hasil pembelajarannya ya bisa meningkat begitu. Mungkin juga bisa digambarkan Ibu contoh soalnya untuk memberikan PR itu seperti apa supaya anak ini nanti bisa kan untuk retorikanya itu dia. Saya meminta anak ini untuk saya panggil nih, tapi yang di luar pendekatan itu tadi saya panggil anak ini, terus kemudian saya jelaskan dari konsep yang tadi itu mestinya harus dia pahami, terus kemudian saya tuliskan PR-nya Bu, nggak harus banyak karena kalau misalnya banyak nanti akan membebani dia begitu, nanti malah dia menarik diri atau enggan lah dengan pembelajaran yang saya lakukan begitu. Akhirnya ketika saya panggil itu kan saya minta ada buku khusus ya, buku untuk tambahan itu tadi, terus kemudian saya minta persetujuannya dia kalau misalnya Ustazah beri PR gitu gimana gitu. Anaknya menyanggupi ya saya akan beri PR itu
andaikan memang anaknya tidak menyanggupi, ya berarti saya nggak kasih PR, cuma mungkin ya saya jelaskan ulang saja secara singkat atau mungkin secara apa ya yang membuat dia paham, tapi di luar pembelajaran secara klasikal. Oke. Tadi Ibu menginginkan bahwa anak ini untuk bisa berretorika, bisa berbicara, mempresentasikan. Mungkin kalau Ibu memberikan tugas, memberikan tugas, kalau dalam bentuk tulisan, kira-kira bisa nggak? Sudah bisa? Jika nanti dia itu menuliskan hasil pekerjaannya, gitu tuh kan ada tanya jawab dengan saya, gitu. Jadi ketika saya itu mengoreksi pekerjaan siswa itu saya nggak langsung untuk bisa menerima itu. Saya minta mereka untuk menjelaskan ini dari mana. Maksud saya untuk mengukur bahwa ini dia benar-benar paham begitu, bukan dari hasil pemikiran orang lain. Nah dari situ kan nanti tata bahasanya dia ketika saya ajak untuk tanya jawab gitu kan nanti akan bisa tertata. Andaikan ada tata bahasanya dia yang kurang kan saya bisa membenahi di situ, sehingga nanti saat dia untuk terjun bersama dengan kelompoknya dia punya keberanian atau dia punya rasa percaya diri lah untuk bisa tampil bersama dengan teman-temannya. Berarti Ibu salah satu treatmentnya ya ketika Ibu ajak bicara, ngomong gitu ya? Ya. Jadi timbal balik dari PR yang saya berikan itu saya minta dia untuk menjelaskan. Dan di situ kan nanti ada keterampilan lah, maksud saya untuk bisa membenahi keterampilan berkomunikasinya dia. Ya. Mungkin ini Bu bisa juga apakah enggak ini Bu, kalau sama Bu Rini sendiri dengan dibandingkan dengan teman-temannya, kira-kira nanti dia bisa nggak untuk menjelaskan itu tadi? Mungkin kalau sama Bu Rini, mungkin Pak Rini sama Bu Rini mungkin bisa. Kalau misalnya secara kemampuan seperti teman-temannya ya tidak bisa, kan tiap anak itu tidak bisa dibandingkan ya Bu ya. Minimal bagi saya anak ini tuh bisa berkomunikasi di depan, bisa menjelaskan walaupun singkat, itu bagi saya insya Allah itu sudah ada peningkatan begitu. Dari yang awalnya dia ibaratnya asik dengan dirinya sendiri, yang dia menggambar, dia menulis itu, atau asik dengan barang-barangnya itu, nanti dia itu di situ bisa berkomunikasi lah gitu, untuk bisa menjelaskan atau mempertanggungjawabkan jawaban atau solusi dari permasalahannya yang mestinya dia harus bertanggungjawabkan itu. Oke. Mungkin ini berarti Ibu berpikirnya ini apa ya? Mungkin dia nggak bisa bicara di depan umum karena dia tidak memahami seperti itu. Lah, makanya tadi Bu, saya kan berniat untuk memanggil dia. Saya jelaskan ulang begitu. Saya jelaskan ulang, terus kemudian ketika saya kasih PR, terus kemudian dari PR itu kan saya meminta dia untuk bisa menjelaskan kan kepada saya. Nah, mempertanggungjawabkan ini dari mana, ini kok bisa kayak begini. Nah, harapan saya ya nanti ketika dia itu tampil bersama dengan kelompoknya, dia minimal bisa ngomong kayak begitu aja. Begitu. Oke, luar biasa Bu Rini. Oke, dari hasil percakapan ini yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita ini saya mendapatkan solusi dari masalah saya berkaitan dengan anak didik saya yang asik dengan dirinya sendiri di saat pembelajaran. Berarti satu, saya akan melakukan pendekatan pribadi ya Bu ya, pendekatan pribadi dengan anak ini. Terus kemudian saya akan melibatkan teman-temannya juga yang dalam kelompoknya untuk bisa membangun motivasinya dia. Oke, terus kemudian baru yang terakhir tadi ada treatment pribadi secara khusus untuk anak ini sehingga dia itu bisa memiliki kemampuan lah untuk bisa berkomunikasi di depan teman-temannya. Begitu Bu. Oke, luar biasa Bu Rini. Jadi Bu Rini juga akan mengatakan untuk actionnya minggu depan ya. Oke, saya doakan semoga nanti lancar. Anak-anak tersebut bisa mengupkan dirinya dan semuanya jadi happy. Terus saya tunggu juga nanti untuk hasilnya Bu Rini. Siap. Saya juga enggak ini ya,
pengen sekali mendengar hasilnya seperti apa. Siap Bu Is. Nanti kita janjian lagi ya. Kita janjian lagi untuk bicarakan ini lagi ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Is ya. Ya, Sudah mau mendengarkan cerita saya. sama-sama. Semoga sukses. Ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi